Bersantai makan kuaci, makannya di atas meja. Sebelum ceramah ini dimulai, Assalamualaikum jangan dilupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberi kita nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat merasakan manfaatnya bagi kita pada hari ini. Tak lupa pula, tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana beliau telah menarik tangan umatnya dalam kegelapan hingga alam terang menerang yang disinari oleh iman dan Islam. Yang saya hormati, Bapak Dinul Islami selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian yang sudah bersedia mendengarkan ceramah singkat saya kali ini. Baiklah teman-teman, sebelum ceramah singkat ini saya mulai, perkenalkan, nama saya Junaidi dengan NIM 3202411001. Mahasiswa jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan ceramah singkat saya yang berjudul Sabar Berbuah Manis. Teman-teman, tahu nggak sih kalau sabar itu sangat berat? Melatih kesabaran memang sesuatu yang sangat berat dan sesuatu yang terkadang pahit. Tapi buah yang dihasilkan pasti manis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisyabri wassalah innallaha ma'asyabiri. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah? Apa yang lebih manis dari kesabaran dengan Allah? Bahkan teman-teman, dalam surah Al-Imran ayat 146 Allah berfirman yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bukankah sungguh-sungguh manis jika kita dicintai oleh Allah? Apakah teman-teman sudah percaya kalau sabar itu berbuah manis? Harus percaya teman-teman. Sekarang apa arti dari sabar itu? Nah, sabar dalam bahasa Arab secara bahasa, sabar berarti radiyah atau ridho, tajaladah atau mengikat, tahamala atau bertahan, ihtamala atau menahan, dan dalam menghadapi sesuatu fi hudawaid minaan, dalam ketenangan dan dunia syakwa atau tanpa mengeluh. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45, Wasta'inu bisyabri wassalah wa innaha laqabilatun illa al-laqashin. Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Pertanyaannya teman-teman, mengapa berat? Karena sebagaimana arti bahasanya sendiri, dalam bersahabar kita harus mampu menahan diri dan bertahan dari hal-hal yang menggoda kita, dari hal-hal yang tampaknya menyenangkan dan hal-hal yang tampaknya memberikan kenikmatan teman-teman. Nah, usai sudah membahas pengertian sabar, sekarang tentang jenis-jenis kesabaran. Jika kita berkaca dari kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah, yaitu sabar menahan amarah, sabar melawan godaan nafsu, dan sabar menghadapi cobaan. Teman-teman, bentuk kesabaran yang pertama adalah sabar dalam menahan amarah. Saat Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf, menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, yang ia katakan adalah fasyabrun jamil. Hal ini terekam dalam surah Yusuf ayat 189 yang berbunyi, Waja'u ala kamishi
Waja'u ala kamishihi bidamin qajib. Qala bal syawalat lakum anfashakum amroh fasyabrun jamil walahul musta'anu ala mashtashifun. Yang artinya, dan mereka datang membawa baju gamis yang berlumuran darah palsu. Dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Kesabaran menahan amarah juga ditunjukkan oleh Nabi Yusuf. Di penghujung kisah Nabi Yusuf, saat Nabi Yusuf telah menjadi orang besar dan para saudaranya yang dahulu kini meminta maaf padanya, beliau tidak memarahi ataupun mencaci maki. Justru beliau berkata, sebagaimana terlekam dalam Al-Quran yang berbunyi, Qala tasriba alaikumul yaum yakfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim. Yang artinya, dia Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dan dia maha penyayang di antara para penyayang. Yusuf ayat 92. Bayangkan teman-teman, bukan hanya tidak mencela, beliau bahkan mendoakan dan menghibur saudara-saudaranya tersebut. Luar biasa tinggi tingkat kesabaran yang beliau tunjukkan. Yang kedua teman-teman, kita harus sabar melawan godaan hawa nafsu. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung kepada Allah dan berlari menjauhi godaan itu. Dalam surah Yusuf ayat 23, Allah menceritakan kisah ini yang memiliki arti, dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Tiga teman-teman, kita juga harus sabar dalam menghadapi musibah. Dalam surah Yusuf, Allah mengisahkan bagaimana sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi itu sebagaimana berikut. Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Quran surah Yusuf ayat 47 hingga 49. Dapat kita lihat teman-teman, bahwa dengan kesabaran mereka akhirnya bisa melewati cobaan berupa masa-masa yang sulit. Dan 7 tahun yang sulit itu saat dilewati dengan penuh kesabaran akhirnya membuahkan tahun yang manis. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datang dari saya pribadi. Sebagaimana manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa.
Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لم أدر من أين بعد أسقي جنين الركب